membahas tentang salah satu kasus, yaitu kecurangan terhadap laporan keuangan yang sudah mendunia di tingkat global, yaitu perusahaan Enron. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Perusahaan Enron adalah sebuah perusahaan energi di Houston, Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1985. Perusahaan Enron merupakan perusahaan gabungan atau merger antara perusahaan Houston Natural Gas dan perusahaan Internorth yang merupakan perusahaan pipa di Nebraska. Enron dipimpin oleh seorang CEO yang bernama Kenneth Lai. Awalnya Kenneth Lai hanya berkecimpung dalam dunia industri pipa gas. Seiring waktu berjalan hingga akhirnya pada tahun 1992, Enron menjadi penjual gas alam terbesar di Amerika, hingga melakukan kontrak penjualan dengan laba sebelum pajak sekitar 122 juta dolar lebih. Demi memperluas pertumbuhan perusahaan Enron, dia menerapkan strategi bisnis yaitu diversifikasi, yang memiliki dan mengoperasikan berbagai aset. Sampai perusahaan Enron menerima berbagai penghargaan, salah satunya yaitu dinobatkan sebagai America's Most Innovative Company selama 6 tahun berturut-turut. Perusahaan Enron mempunyai auditor eksternal sekaligus konsultan manajemen, yaitu kantor akuntan publik yang bernama Arthur Andersen yang berada di Chicago, Amerika Serikat. Kantor akuntan publik Arthur Andersen memiliki tarif jasa yang sangat mahal, sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam pengauditan laporan keuangan perusahaan Enron. Selama proses merger, perusahaan Enron ternyata memiliki utang yang cukup besar, yaitu 75% dari nilai pasar saham. Untuk mengatasi hal tersebut, Kenneth Lai berkonsultasi dengan Jeffrey Skilling yang merupakan kepala keuangan Enron. Kemudian Enron memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli, penjual, dan investor dengan menjadikan gas sebagai objek jual. Perlahan-lahan Enron pun bangkit dari hutang-hutangnya. Pada tahun 1990, Jeffrey Skilling merekrut Andrew Fastow yang merupakan ahli keuangan untuk membantu menjalankan bisnis tersebut. Jumlah hutang yang besar akan membuat pembeli dan penjual menjadi ragu untuk bekerja sama, dan akhirnya Enron mencari dana pinjaman tanpa melaporkannya dalam laporan keuangan. Andy Fastow membuat ide untuk mengatur itu semua dan mengajak kerjasama kantor akuntan publik Arthur Andersen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Setelah berhasil melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan, pada tahun 2000-an perusahaan Enron mengumumkan mendapatkan pendapatan bersih setelah pajak sebesar 1,01 miliar dolar. Ini terjadi karena peminjaman dana tadi tidak dilaporkan kepada para pemegang saham, hingga mereka percaya bahwa nilai yang dihasilkan berpeluang akan lebih tinggi lagi setiap tahunnya. Lalu pada tahun pertengahan 2001, harga saham Enron pun langsung mengalami penurunan. Sharon Watkins selaku wakil presiden Enron, ia menyadari bahwa ketika harga saham turun itu akan memicu tidak solvable-nya entitas dan mengembalikan utang pada laporan keuangan, dan khawatirnya ini akan meningkatkan resiko pada perusahaan Enron. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron kembali mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan. Ini disebabkan karena banyaknya special purpose entity dan kerjasama serta hutang yang tidak tercatat di dalam neraca, sehingga terjadi ketidakcocokan saat dilakukan konsolidasi yang dapat mengakibatkan nilai ekuitas perusahaan itu menurun. Perusahaan Enron memanipulasi angka-angka pada laporan keuangan agar menarik minat investor dan dianggap memiliki kinerja yang baik. Artinya, manajemen perusahaan Enron melakukan markup atau bisa disebut dengan meningkatkan laba pendapatannya dan menyembunyikan hutangnya dengan teknik off balance sheet. Tidak lama setelah itu, perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen dituduh melakukan kriminal dalam bentuk menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan investigasi. Setelah melakukan beberapa proses, pada tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston ini menyatakan bahwa KAP Arthur Andersen ini telah bersalah sehingga dicabutnya izin kantor akuntan publik oleh Otoritas Jasa Keuangan Amerika Serikat.